Bahkan jangankan hafal urutannya gin, mun disambat kita tahu oh ini andaknya di situ, ini andaknya di sana. Mun ada orang batakon limbah surah ini surah apa, kita kawan menjawab walaupun kada hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama bermajelis ilmu di masjid yang kita cintai ini, di mana segala kemudahan tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang menjalankan kita, memudahkan kita menjalankan ke tempat ini, yang memberi kemudahannya dan memberi taufiknya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berkehendak tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan itu, tidak memberi taufik, maka ini tidak akan terjadi. Maka perbanyaklah bersyukur dan bertahmid atas kemudahan bisa berkumpul bermajelis ilmu di antara maghrib dan isya di kebun dari kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nahmadullah taala ala hadhihi an-ni'am al-katsirah wal 'azimah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita seputar ulumul Quran, di mana kemarin kita sudah bahas sedikit tentang Makkiyah dan Madaniyah. Menurut pendapat yang insya Allah paling kuat dan paling selamat, Makkiyah dan Madaniyah itu patokannya adalah waktu, bukan tempat, bukan uslub atau gaya bicara. Tapi yang lebih tepat adalah yang menentukan Makkiyah dan Madaniyah adalah waktu, yaitu apabila dia turun sebelum hijrah maka dia Makkiyah. Kalau dia turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah maka dia adalah Madaniyah. Dan kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya tidak ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan Makkiyah itu surahnya ini, Madaniyah itu surahnya ini. Tidak ada. Jadi tidak ada dari Nabi menyebutkan secara terperinci dan sempurna, lengkap. Nabi menyebutkan Makkiyah demikian, surahnya ini, Madaniyah ini dan itu. Tidak ada. Sehingga untuk mengetahuinya ini
maka perlu kita mencari athar-athar para sahabat. Karena para sahabat banyak menyebutnya. Jadi kita perlu mencari athar-athar para sahabat. Dan para ulama memiliki beberapa dawabit, beberapa cara untuk mengetahui ciri khas Makkiyah dan ciri khas Madaniyah. Seperti contohnya ditinjau dari gaya bicara, gaya bahasa, uslub, atau ditinjau dari maudhu', bahan pembahasannya, ya, apa yang sedang dibahas. Itu bisa menunjukkan ini Makkiyah, ini Madaniyah, karena masing-masing itu punya ciri khas. Tapi itu pun tidak bisa secara qat'i pasti ini Makkiyah atau ini Madaniyah. Tapi kalau mendekatkannya kepada hukum ghalabatul dhann, kemungkinan terbesar iya. Dilihat dari apa? Ciri khasnya tadi. Untuk mengetahui ini Makkiyah, ini Madani, ini memiliki faedah-faedah seperti contohnya untuk mengetahui sejarah turunnya ayat. Kemudian untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan di dalam dakwah. Kemudian juga bagaimana Allah menampakkan hikmah daripada pensyariatan, di mana kalau turun ini secara, kalau ini turun di Mekah, maka ini tidak tidak bijak. Maka perlu ini turun di Madinah, di masyarakat yang berbeda sudah kondisinya. Kalau ini turun di Madinah kurang pas. Ini cocoknya di mana? Ketika sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk membantu kita memahami ayat Al-Qur'an. Kadang-kadang ayat Al-Quran kita baru paham setelah tahu itu dia ayat ini Makkiyah atau ayat ini Madaniyah. Baru kita paham, ya, dibantu dengannya. Begitu pula dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah agar lebih tampak lagi bagaimana perhatian kaum muslimin sejak dahulu. Dari zaman para sahabat, perhatian mereka terhadap Al-Quran dan penjagaan terhadap Al-Quran. Tentang riwayat Makkiyah dan Madaniyah, tadi saya sudah sebutkan dari Rasulullah tidak ada. Tapi ada beberapa riwayat, tapi riwayat ini tidak berdasarkan dengan dasar yang kokoh. Biasanya ada dua ulama penukil Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah Abu Amr Ad-Dani, yang kedua adalah Ibnu Durais. Jadi berdua ini punya penyebutan lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini Makkiyah, ini Madaniyah. Itu hasil daripada yang mereka riwayatkan, tapi riwayat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran seluruhnya. Tapi kalau sekedar sebagai pendekatan saja, iya, riwayat Abu Amr Ad-Dani dan Ibnu Durais ini kalau sebagai acuan pendekatan untuk mengetahui lebih dalam mana yang Makkiyah dan Madaniyah bisa. Tapi tidak menjadi acuan yang qat'i, yang pasti. Dia hanya sekedar mungkin bayangan dulu lah. Setelah ada bayangan baru lagi diteliti. Kalau itu diterima 100% tidak. Maka kurang tepat apabila kita dapati ada mushaf, ya, ditulis samping surah itu Makkiyah, Madaniyah. Samping nama surah itu sampingnya Makkiyah, Madaniyah. Terus
pas kita lihat di halaman terakhir dari mushaf itu, apa saja referensi penulisan mushaf ini. Ternyata di situ untuk mengetahui Makkiyah Madaniyahnya dari kitab Abu Amr Ad-Dani dan kitab Ibnu Durais. Maka ini tidak tepat. Dua kitab tersebut tidak bisa menjamin secara qat'i kemakkiyahan dan kemadaniyahan setiap surah. Dia hanya sekedar acuan awal pendekatan yang setelah itu memerlukan penelitian kembali untuk menentukan lebih dekatnya ini makkiyah ataukah madaniyah. Taib. Sekarang kita membahas apa yang tadi disebutkan Bapak, yaitu menghukumi sesuatu itu makkiyah, surah ini makkiyah atau madaniyah. Pamannya ini surah makkiyah, ini surah madaniyah. Ini dihukumi kepada mayoritas ayatnya. Umpamanya di surah ini ada 1 atau 2 ayat atau 3 ayat makkiyah, tapi semuanya madaniyah, maka disebut madaniyah. Atau sebaliknya, surah ini umpamanya ada 1 atau 2 ayat madaniyah, tapi yang lain semuanya mayoritasnya adalah makkiyah, maka surah itu adalah surah makkiyah. Para ulama mengerahkan segala upayanya untuk menjelaskan mana yang makkiyah dan mana yang madaniyah. Sekarang yang makkiyah, ya, yang makkiyah yang disepakati atasnya ada 75 surah. Ada 75 surah. Yaitu surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, kemudian Qaf, kemudian Adz-Dzariyat, kemudian At-Tur, kemudian An-Najm, Al-Qamar, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, dan An-Naba. Kemudian An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, ya. Kemudian At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syarh, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qari'ah, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Kafirun, dan Al-Masad. Tentunya hampir semua yang dari juz amma itu makkiyah, kecuali sedikit, ya, yaitu Al-Bayyinah, An-Nasr, ya, dan ada yang masih dikhilafkan. Taib. Sedangkan yang dikhilafkan, apakah dia makkiyah atau madaniyah? Tapi dirojihkan makkiyah, tapi dikhilafkan. Jadi walaupun dikhilafkan, yang lebih kuat dia adalah makkiyah. Ada 9 surah. Jadi ini tidak disepakati. Kalau 75 surah tadi disepakati,
Kalau 9 surah ini tidak disepakati, walaupun yang rajih adalah dia Makkiyah, yaitu Al-Fatihah, kemudian Ar-Ra'd, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Insan, Al-Qadar, Al-Adiyat, Al-Asr, Al-Ma'un, dan Al-Ikhlas. Yang rajih dia Makkiyah, ya. Kemudian ada juga yang dikhilafkan, tapi yang rajih dia Madaniyah. Ada juga yang dikhilafkan, tapi yang rajih dia Madaniyah. Ini ada 11 surah. Yang pertama adalah Al-Hajj, kemudian Al-Hadid, kemudian As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, At-Takatsur, Al-Kautsar, Al-Falaq, dan An-Nas. Surah-surah ini walaupun dikhilafkan, tapi yang rajih dia Madaniyah. Walaupun dikhilafkan, tapi dia yang rajih dia Madaniyah. Kadang kita kan kalau hanya sekedar beracuan kepada uslub atau gaya bahasa, di surah Al-Hajj sendiri ada kata ya ayyuhan nas, ya kan? Padahal ya ayyuhan nas itu biasanya menjadi ciri khas Makkiyah, beda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Cuman yang dirajihkan dia adalah Madaniyah. Kalaupun ada yang Makkiyah, hanya beberapa ayat saja, kan gitu. Hanya beberapa ayat saja, bukan ayat yang apa namanya, bukan semuanya, bukan mayoritas ayat. Tadi sudah kita bahas, menentukan itu Makkiyah atau Madaniyah itu ditinjau kepada mayoritas ayatnya. Walaupun ada yang minoritasnya yang bukan dari jenis tertentu itu, maka dia dihukumi kepada yang mayoritasnya. Baik. Bisa saja turun beberapa ayat Madaniyah di surah Makkiyah, dan ini telah diterangkan para ulama. Biasanya para ulama tuh suka menerangkannya. Ini ayat Madaniyah walaupun dia sebenarnya surahnya surah Makkiyah, cuman ayat-ayat ini dia Madaniyah. Biasanya diterangkan para ulama. Adapun ayat-ayat Makkiyah terdapat pada surah Madaniyah, ini sangat jarang sekali adanya. Ada tapi sedikit benar. Sedikit benar. Lamun ayat-ayat Madinah termasuk di dalam surah-surah Makkiyah itu ada, dan lumayan banyak. Tapi kalau ayat-ayat Makkiyah ya berada di surah Madaniyah, nah nang ini kada banyak, sedikit benar. Itu yang perlu kita ketahui, ya. Taib. Sekarang taib. Nggak usah jauh-jauh, gini aja. Kita kan ini sebagai percontohan aja Pak ya. Tadi kita sudah sebutkan ada 19 surah. Belum saya sebutkan kayaknya ya. Belum saya sebutkan. Ada 19 surah yang disepakati kemadaniyahan. Ini entah sisa tadi.
Ada 19 surah yang disepakati kemadaniyahannya. Pertama Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu bisa dua dibaca, bisa Al-Mujadilah, bisa Al-Mujadalah. Jadi kada usah kita kita umpamanya berdebat mujadilah jangan nang ini pulang mujadalah, jar guruku mujadilah, jar guruku juga mujadalah. Keduanya boleh. Kalau mujadilah artinya sang wanita nang mengadu ke Nabi perihal lakinya, ya kada? Nah, khalwah apa? Khawlah ya. Khawlah bintu Sa'labah. Lamun mujadalah artinya perbuatannya. Inya mengadu tentang perihal pengaduannya tentang perihal suaminya kepada Rasulullah. Jadi ini dalam bahasa Indonesia itu apa? Isim masdar itu kira-kira kata sumber ya. Apa kata dasarnya? Kata dasar. Lamun mujadilah itu berarti subjek, ya kan? Pelaku. Keduanya boleh mengarani mujadilah atau mujadalah. Kenapa? Karena bahari itu kan ada baharakat. Kan betulisan gitu aja kita dapati di hadis-hadis Nabi. Pamannya hadis riwayat Bukhari, surah Al-Mujadilah. Adalah harakatnya. Kan ada. Selama dia bisa mengandung keduanya, kadada nang kawa disalahkan, keduanya kawa dipakai. Karena keduanya memang dikandung dari tulisan itu. Kemudian setelah Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim dan An-Nasr. An-Nasr tadi ulun sudah sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Ngaran surah-surah ini Bapak Ibu, tolong jadikan ini teman baik kita, teman karib kita. Menghadiri kajian yang seperti ini menuntut keakraban kita dengan Al-Quran. Lamun kita rancak mahatamakan Al-Quran, ngaran-ngaran surah ini hafal benar. Bahkan jangankan hafal urutannya gin, mun disambat kita tahu, oh ini andaknya di situ, ini andaknya di sana. Mun ada orang batakun, limbah surah ini surah apa? Kita kawa menjawab walaupun kada hafal. Atau surah yang sebelumnya napa? Kawa juga kita menjawab walaupun kita kada hafal surahnya. Tapi itu pun sudah suatu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Menunjukkan keakraban kita dengan kitabullah. Nah, ini faedahnya Bapak. Ulun sekarang tidak berbicara dengan para hufaz Al-Quran, ya kan? Di hadapan ulun bukan para penghafal Al-Quran, tapi ulun berharap di hadapan ulun orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, sehingga nama-nama surah ini sangat familiar di telinga pandangaran kita nih, nah di muntung kita menyambatnya itu sudah rancak benar. Mbah Bang, gawian kita membaca Al-Quran, kita tahu nih surah ini, surah itu. Kadang-kadang saking akrabnya sampai-sampai kadang-kadang tahu awal surah, mungkin 1-2 kata. Mun orang bahari pas lagi masih zaman-zaman orang-orang yang biasa ngaji zaman dahulu, itu biasanya tahu awal-awal juz. Iya kada? Nah, takut nih aja nih muallim kita nih. Juz lantana lol disiden. Juz tilkar rusul ya kada muallim. Juz umpamanya juz juz saya kulus ya. Ya kada? Itu aja ngapalnya. Dan lain itu kada hafal lagi.
Itu menunjukkan keakraban orang Bahari wan Al-Quran. Juz, apalagi disebut subhanalladzi asra bi abdihi. Juz ini ya. Jadi hafal betul-betul nama-nama juz karena saking akrabnya membaca Al-Qur'anil Karim. Allahu Akbar. Jadi keakraban ini perlu kita budayakan dan dijaga budaya ini. Dahulu ulun kalau bertamu dengan bapak-bapak, khususnya yang seusia dengan bapak ini dan lebih senior lagi, itu sangat akrab dengan nama-nama surah tuh banyak yang hafal. Walaupun kadang-kadang dengan nama-nama yang mungkin bukan yang paling afdal. Contohnya surah Az-Zumar, surah Ghafir, tahunya surah apa? Al-Mu'min ya. Ya kada? Surah Asy-Syarah, surah Al-Insyirah, surah Al-Masad apa? Al-Lahab ya kan. Ya kan? Dengan salah satu namanya yang lain, ya kan? Kemudian surah Al-Isra, surah Bani Israil dan lain sebagainya. Surah At-Taubah kada tahu lagi selain nama itu. Padahal ada punya nama yang lainnya, itu diantaranya surah Al-Bara'ah. Ada beberapa sedikit perbedaan tapi hafal banyak. Nah sekarang hal ini sudah mulai terkikis ya. Budaya ini sudah mulai terkikis. Dan budaya biasa membaca Al-Quran, mengkhatamkan itu sudah mulai terkikis dari sebagian orang tua sekarang. Tapi kalau orang tua yang mungkin sekarang usianya masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah 80 tahun ke atas ya atau 75 tahun ke atas, saya masih sering dapati mereka masih kuat membaca Al-Qur'an walaupun pakai kacamata, pakai Quran ganal ya. Masya Allah, ulun pernah dapati seorang nenek di Buntok. Nah, nenek-nenek ini masih ada suaminya, kakek-kakek. Umur keduanya itu sudah 85 tahunan, 80 tahunan, 80 lebih. Ulun dapati antara zuhur dan tidur siang, Nini itu membaca Al-Quran lancar. Jadi tingkat kelancarannya itu sudah seperti ini. Ini bagi ulun sangat lancar. Bagi orang awam itu sudah sangat lancar. Sidin ketika itu membaca begini. Ya Sidin, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa, barandamnya pas, panjang pendeknya pas. Ulun takuni berapa umur pian nih? Jarsidin kira-kira sudah 82. Kayak ini pang? Ini kira-kira sudah 85 Jarsidin. Saban hari pian berapa mengaji? Minimal setengah juz Jarsidin. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa bisa sahjuz setengah Jarsidin. Sahjuz setengah atau bisa sampai 2 juz. Itu nenek-nenek tua. Itu menunjukkan keakrabannya dengan kitabullah azza wa jalla. Nah, sebagai percontohan saja Pak, tadi kan kita sudah dapati ada 19 surah yang disepakati kemadaniyahannya. Di antaranya surah Al-Maidah, ya kada? Baik. Surah Al-Maidah itu kan membahas banyak hukum tuh. Dan di antara ciri khas Madaniyah, dia banyak membahas hukum syariat taklifiyah. Hukum-hukum ibadah nang dibebankan. Kalau di antara ciri khas Makiyah kan apa? Dia memberikan peringatan api neraka, surga, syirik, tauhid, ya kan? Mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, Madaniyah
Kan dia ciri khasnya banyak hukum-hukum taklifiyah, hukum penyembelihan, ya kan? Hukum hukum di dalam pemerintahan di surah Al-Maidah, kemudian hukum seputar sumpah, hukum seputar berburu di tanah suci Mekah, ya kan? Hukum apalagi, banyaklah hukum di situ. Tapi di sana, insya Allah pian pernah ingat sabarataan bagaimana orang Yahudi pernah datang kepada Umar bin Khattab. Ujar orang Yahudi ini, sesungguhnya ada satu hari. Insya Allah sabarataan pian sering mendengar, bahkan ini sering disampaikan di khutbah. Ujar orang ini nggak apa-apa pakai bahasa Banjar sedikit, nggak apa-apa dirifkan ini, nggak apa-apa. Ya kali aja harus bahasa Indonesia kan? Enggak ya? Hah? Oh ya, ada terjemah di bawah. Baik. Kata orang Yahudi ini kepada Umar, sungguh ada suatu hari dari hari-hari buhan ikam, nang turun pada itu ayat. Kalau seandainya ayat itu turun ka wadah kami, ka buhan kami, maka niscaya kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari besar kami. Ujar Umar bin Khattab, aku kawa mengira, kawa menebak. Apa itu ayatnya? Ujar Umar bin Khattab, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ayat keberapa dari surah Al-Maidah Bapak Ibu? Bagian, bukan satu ayat, bagian dari ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Turunnya apabila? Di hari Nabi pas lagi di Arafah. Hari Nabi di Arafah tanggal 9 Zulhijjah di Haji Sidin. Nabi berapa kali haji? Sekali aja. Ingin berhaji 4 kali, tapi 3 kali gagal, ya kan? Gara-gara dihadang oleh orang-orang Quraisy. Sampai terjadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah dan sebagainya kan. Intinya baru dimudahkan setelah Fathu Mekah, ya kan? Kemudian baru Nabi berhaji, dan itu haji terakhir dan itu pertama di zaman kenabian Sidin di Madinah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun di sana ayat ini yang menunjukkan sempurnanya agama ini, ya, menunjukkan sempurnanya agama ini. Dan ayat ini jelas sekali menunjukkan akan kemadaniyahannya surah ini, ya kan? Tapi turunnya di Makkah, di mana? Di Arafah. Arafah itu kan dekat Mekah, ya kan? Arafah itu kan dekat dengan Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya dia tetap dianggap madaniyah walaupun dia turun di Mekah atau di daerah di sampingnya Mekah. Jadi tetap dia dianggap madaniyah. Karena penentuan itu Makkiyah dan Madaniyah lebih tepatnya adalah ditentukan dengan waktu, bukan dengan uslub, gaya bicara dan pembahasan, bukan juga dengan apa tadi? Tempat. Umpamanya Nabi turun ayatnya di Badr atau di Khaybar atau di mana, nah tetap dianggap dia umpamanya Madaniyah karena dia turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita membahas tentang hukum tilawah Al-Quran. Ya, yang memegang PDF-nya silahkan dilihat juga PDF-nya. Mungkin dibagi kepada jamaah yang belum memegang PDF-nya. Jadi memang buku yang ulun bahas ini belum ada terjemahnya, tapi kan minimal mun pian ba isi PDF-nya sambil pian mencatat, pian tahu ja mana yang wah ini lagi dibahas guru. Nah, sehingga kita ada sedikit
pengetahuan yang bertambah tentang membaca atau mengetahui tulisan Arab. Baik. Lil Qur'ani tariqatu tilawatin khassah fahuwa yutla murattalan bitajwid wa huwa ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'an min makhrajihi sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu wa qad sunnifat fihi musannafat wa yudbatu tatbiquhu bil musyafahati lil mutqinin. Okay. Nang bangaran Al-Quran itu baisi cara khusus di dalam membacanya. Kada kawa sembarangan. Kada sekawa sembarangan. Dia dibaca secara tartil dengan tajwid. Apa itu tajwid? Yaitu mengeluarkan setiap huruf dari huruf Al-Quran dari tempat keluarnya yang benar. Nah, pengarangnya tempat keluar tuh makhraj. Nah, ini kata yang harus mestinya biasa kita dengar, biasa kita sebut sebagai para penuntut ilmu. Mestinya kata-kata seperti ini sangat tidak asing bagi kita. Huruf dikeluarkan dari makhraj, dari tempat keluar. Sabartan ada tempat keluarnya, Pak, ya. Dan bersama itu diberi haknya dan mustahaknya. Apa itu hak, Ustaz? Contohnya kayak ini. Huruf sad. Huruf sad itu haknya dikeluarkan dari makhraj. Makhrajnya apa? Paling ujungnya lidah dengan gigi seri bawah. Itu haknya. Dan di antara haknya juga adalah dia diberi sifat. Sifatnya apa? Di antara sifatnya sifat isti'la dan sifat itbaq. Nah, sekarang apa konsekuensi sifat isti'la? Isti'la itu apa, Ustaz? Adalah naiknya suara ke atas ketika menyebut huruf itu. Jadi udara itu berada di atas. So itu di atas. Taib, apa konsekuensinya kalau dia huruf itu diisti'lakan? Konsekuensinya adalah tafkhim. Huruf itu pasti akan tebal. Kada mungkin tipis. Nggak mungkin kita menyebut umpamanya kita menyebut sabara dengan sabara. Pasti jadinya sin. Pasti dia akan tebal. Sabara. Nah, konsekuensi dari menunaikan atau ditunaikannya hak itulah yang disebut dengan mustahak. Nah, nangkaidin tuh baik. Waqad sunnifat fihi musannafat. Sudah banyak sekali ditulis para ulama karangan tentangnya. Jadi amun buku tajwid banyak benar kita dapati. Mulai tumatan dahulu sampai wahini. Pas zaman pian belajar mengaji pakai alipan. Ya, juz amma. Bapak pakai apa bahari, Pak? Alipan. Nah, pas kita tumatan pakai alipan tuh ada bahari itu gambar muntung. Ya kada, ini huruf ini di sini. Itu sudah bagian daripada tajwid secara ringkas atau secara praktis sekali. Ya kan? Walaupun tidak selengkap buku nang batunggal. Tapi itu sudah bagian daripada tajwid. Sampai buku-buku yang mungkin lebih tebal sedikit atau mungkin lebih tebal lagi. Banyak sekali dikarang. Di antaranya mungkin buku yang mungkin cukup familiar di sebagian pian di sini, yaitu buku yang ulun susun, yaitu metode Imam Syafi'i dari buku tajwidnya. Ya. Dan itu buku alhamdulillah
Mungkin termasuk buku tajwid yang paling banyak tersebar di Indonesia. Paling banyak tersebar di Indonesia. Satu tahun itu bisa tercetak sampai sudah sampai jutaan ya, jutaan eksemplar. Saya lupa berapa pasnya. Ya. Jadi sudah sangat tersebar. Kemudian wa yudbatu tatbiquhu bil musyafah lil mutqinin. Walaupun kita belajar dari buku membaca paham, tapi nang kaya apa membacanya itu kadakawa surangan. Amun pelajaran lain Pak mungkin masih bisa kita otodidak. Tapi dalam masalah membaca Al-Qur'an tuh harus baguru. Dasar bujur harus membaca di hadapan guru, muntung dibujurakan. Nah, nang mestinya muntungnya luncup diluncupakan. Nang mestinya muntungnya kada luncup harus kada luncup. Ya, ini diletakkan. Jadi gurunya yang membenarkan. Yang di dalam buku itu awalnya, tapi kayak apapun juga kita harus berguru langsung. Jadi yang di buku tetap sebagai pengikat ilmu, tapi wan guru itu nang ianya. Tidak bisa salah satunya saja diambil. Aku baca buku cukup ya, kada mungkin. Pasti banyak salahnya. Mun lawan guru aja Bang Ustaz. Jadi baca ke guru dibujurakan sidin. Tapi kita tidak pernah belajar dari kitab. Tetap ada kurangnya. Apa kurangnya? Walaupun mungkin yang pertama itu lebih banyak kurangnya. Kalau ini tetap ada kurangnya. Kurangnya apa? Ngarannya manusia suatu saat akan ada waktu dia akan sedikit ada kemunduran. Ada perubahan tanpa dia sadari. Suah belajar dengan guru. Gurunya meninggal. Tidak ada lagi belajar. Setelah beberapa waktu, setelah 2 tahun, 3 tahun mulai nang dahulu orangnya fasih banar, kurang fasihnya. Bertambah lagi murid, karena ngarannya murid kan kebanyakan tidak fasih. Bukannya dia memfasihkan murid, dia kebawa ketidakfasihan murid, akhirnya jadi kurang fasih, tidak sepasih dulu. Berarti kan ada luntur nih. Gara-gara apa lunturnya? Gara-gara tidak ada pengikatnya. Pengikatnya itu adalah teori yang ada di buku itu. Dia ingat ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian. Namun sudah kuat talakinya, musyafahahnya wan guru, harus juga kuat teorinya ini dari buku tajwid itu. Kalau keduanya dikawinkan, maka jadilah seseorang itu bisa sempurna, bisa terjaga dan bisa berkesinambungan. Insya Allah kawa balawas. Dan kalau dia betul-betul keduanya kuat, insya Allah tidak akan ada kelunturan sedikit pun, kecuali karena faktor X. Apa itu faktor X-nya diantaranya? Diantaranya gigi sudah mulai. Nah, kadang kawa lagi sepasih bahari, ya kilom sudah apa? Amun sudah mulai kilom, kayak apa aja fasihnya guru kita bahari tetap Pak Sidin. Kada kawa nang kayak pas waktu Sidin masih anum. Atau mungkin karena ada faktor yang lain. Contohnya sempat sedikit kena stroke ringan, berefek juga. Ya kan? Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Ada faktor apakah? Ada kemarin Sidin operasi amandel yang berefek kepada kefasihan Sidin. Ya kalau? Nah, jadi pada asalnya kalau dua itu terjaga, insya Allah kada bakal luntur. Kecuali kalau ada faktor X yang itu tentunya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang paling pertama menulis atau mengarang ilmu tajwid? Ini pertanyaan. Siapa? Abu Muzahim Al-Khaqani. Ngaran Sidin terkenalnya Abu Muzahim Al-Khaqani
di dalam qasidah beliau yang di ujungnya ada ro gitu ya. Ar-ra'iyah. Jadi ujung-ujung daripada syairnya itu ada ro. Beliaulah orang yang paling pertama mengarang ilmu tajwid. Memang sebelumnya nggak ada tajwid. Kenapa beliau yang pertama mengarang? Berarti tajwid itu bid'ah dong Ustaz. Hah? Kan si dinang pamulaan maulah mengarangnya. Berarti tajwid itu bid'ah dong. Jawabannya bukan berarti bid'ah. Maksudnya yang pertama kali membukukannya. Tajwid itu sudah ada. Adanya dari sisi praktek. Praktek orang membaca Al-Quran dan praktek orang berbahasa Arab. Karena Al-Quran kan bahasa Arab. Jadi praktek orang membaca qiraat, membaca Al-Quran, sama praktek orang berbahasa Arab pada perkara-perkara yang itu bagian dari tajwid Al-Quran. Pada praktek berbicara bahasa Arab. Dua itulah kalau digabungkan jadi ilmu tajwid. Dan itu sudah ada prakteknya sejak dahulu. Bagaimana Rasulullah membaca kepada Jibril. Allah katakan apa? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Itu kondisi ketika Nabi talaki kepada Jibril. Kan Nabi pun juga talaki sama Jibril. Nabi belajar juga sama Jibril, nggak sembarangan. Tapi tentunya kesalahan Nabi sangat minim. Karena Nabi adalah seorang Arab yang sangat asli kearapannya. Dari ayah, dari ibu susuan. Apalagi kurangnya. Jadi kalau ada manusia yang paling Arab tuh Nabi Muhammad SAW. Abah wan umma dari bangsa Arab yang paling orisinil kearapannya. Mama asuh, mama yang mensusui Arab banar juga Arab yang di kampung. Ya enggak? Halimah dia dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah Arab kampung yang masih tidak terkontaminasi bahasa Arabnya. Makanya sengaja kan ditaruh di situ supaya kefasihannya kuat. Karena kalau dia di kota banyak pengunjung dari berbagai daerah yang bisa menjadikan lisannya tidak fasih. Jadi Nabi Muhammad SAW itu talaki kepada Jibril. Tapi tentunya sangat minim sekali kesalahan kalaupun ada kesalahan. Kemudian para sahabat talaki kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat juga yang talaki kepada sahabat yang lain karena tidak berkesempatan talaki langsung kepada Rasulullah. Ya kan? Kan tidak semua sahabat sama Rasulullah, tapi ada sahabat ngambil dari sahabat yang lain. Baru zaman tabi'in, jelas tabi'in itu hanya talakinya sama sahabat. Atau talaki dengan tabi'in yang lain. Karena dia belum berkesempatan talaki dengan sahabat. Begitu pula setelahnya. Jadi tajwid itu sudah ada secara praktek, tapi belum dibukukan. Jadi Abu Muzahim Al-Khaqani ini membukukan saja. Begitu pula lah ilmu-ilmu yang lain, seperti contohnya ilmu usul fikih. Siapa penemunya? Penemunya Imam Syafi'i. Pertama kali menulis usul fikih Imam Syafi'i. Apakah ilmu usul fikih itu bid'ah? Tidak, sudah ada dalam praktek berhukumnya para sahabat Rasulullah, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i hanya sekedar membukukan apa yang sudah dipraktekkan para ulama. Beliau hanya mencatatnya, dijadikanlah buku. Kitab Ar-Risalah, kitab pertama yang membahas tentang usul fikih. Kemudian setelah Abu Muzahim Al-Khaqani baru bermunculanlah karangan-karangan yang berikutnya yang lain sampai hari ini. Sampai hari ini. Baik. Pembahasan tajwid yang terpenting itu apa Ustadz? Jadi kada sabarataan pembahasan tajwid itu tingkatannya sama Bapak Ibu. Ada yang paling
prioritas. Ada yang di bawahnya sedikit, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, ada yang paling kurang prioritas. Sehingga kita tidak boleh balik nang dipelajari nang paling kurang prioritas, malah yang prioritas kita lewati. Apa yang paling prioritas dalam tajwid? Yaitu mengenal makharijul huruf dan sifat. Ini yang pertama. Kemudian apa yang muncul dari hukum gara-gara ada suatu penyebab, yaitu penyebabnya ketemunya kata ini dengan kata itu, huruf ini dengan huruf itu. Sebenarnya kalau belum ketemu belum ada hukum itu, tapi gara-gara ada ketemuan dengan hukum dengan huruf ini, jadilah hukum. Ada hukum khusus seperti idgham, ikhfa, izhar. Kemudian apa? Izhar, ikhfa, idgham, qalab. Ya, qalab atau disebut orang iqlab, qalab. Ada idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain. Ada lagi hukum mad. Karena ketemu ini jadinya mad wajib. Karena dia beda kata jadinya mad jaiz umpamanya. Karena dia ketemu hamzah dalam satu kata, jadilah dia umpamanya mad lazim. Ya, lazim pulang berbeda-beda pulang tergantung penyebabnya. Ada lazim yang harfi, ada lazim yang kalimi, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Nah, ini perlu dipelajari. Dan riyadatul lisan bidzalik wa tikraruhu, dan melatih lidah. Jadi kita harus ada olahraga lidah, olahraga mulut, dan terus diulang-ulang supaya menjadi kebiasaan. Orang itu Pak Ai belum terbiasa fasih, maka pas awal-awal dia fasih itu rasanya masih berat. Tapi kalau sudah kebiasaan fasih, jangankan berat, terkadang bahasa selain bahasa Al-Quran pun kadang-kadang keluar kefasihannya. Iya, ada sebagian orang nyebut ulun ada seperti itunya dikit. Ya seperti tak itu nanti ada gitu ya. Ulun pernah bahasa Inggris sama orang, antum ini bahasa Inggrisnya pakai tajwid katanya. Karena pengucapan ulun tidak sesuai dengan farohnya orang Inggris. Ulun kebiasaan membaca Al-Quran itu masih terbawa ketika berbicara dengan bahasa Inggris. Nah, nggak ada masalah, yang penting dia perlu banyak latihan. Wal ilmu bi taib. Itu pembahasan terpenting. Ya, kita stop dulu sampai kalimat watikrari. Ini pembahasan yang paling prioritas. Nah, di mana pembahasan melakukan suara ketika membaca Al-Quran? Itu pembahasan yang terakhir dari priority. Itu penyempurna dari penyempurna, sekian penyempurna yang lebih utama dari dia. Wah, ini orang tabalik, mengaji balagu luar biasa, tapi tajwidnya rakai. Rakai bujur. Alam tarakai ya. Astagfirullahaladzim. Jadi tajwidnya rusak, hurufnya tak puntal-puntal, tak balik-balik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, lagunya sing bagusan, tapi sabartaan jadi jim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ya, bujur kan kayak itu Bapak. Sabaratan jadi jim. Dan banyak lagi hukum-hukum yang lain kurang diperhatikan, padahal semestinya ada tingkatan-tingkatan yang paling priority, kemudian yang paling tidak priority. Bukan berarti tidak diperhatikan, tetap diperhatikan, tapi setelah memperhatikan yang lebih di atas. Ya kan? Ada namatnya sampai 12
harakat, ya, waladdallin. Ya, kayak apa itu menjawabnya? Itu berapa harakat itu Bapak? 20 mungkin ya. Luar biasa panjangnya. Ini kan sudah merusak. Toib, mengilmui tentang tajwid ini hukumnya apa? Fardu kifayah, kada fardu ain. Artinya mun ada yang sudah tahu bisa di wadah kita, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Ya, ada yang tahu sudah, tapi yang tahu ini perlu kita ketahui batasan-batasan itu kedaerahan, ya, itu mempengaruhi. Umpamanya kita nih di daerah yang cukup terpencil, seperti contohnya di Papua. Nang orang tahu tajwid itu di Makkah. Dan orang Papua ini umpamanya kurang aksesnya bisa ke Mekah. Bisa jadi bagi orang sana belum gugur itu, karena mereka itu yang bisa itu jauh benar dan mereka tidak ada akses. Sehingga di sini bisa jadi dia fardu kifayahnya baru kalau ada satu orang di sana bisa, nah mungkin mengajari yang lain, baru itu gugur kepada semua rakyat muslim yang ada di Papua, masyarakat muslim yang ada di Papua. Sebelum itu bisa jadi masih belum fardu ain atas masing-masing mereka. Ketika sudah ada satu, sudah. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum mengilmuinya, tahu akan teorinya itu fardu kifayah. Sekarang apa hukum mempraktekannya? Jadi hukum tahu teori itu fardu kifayah. Tapi hukum mempraktekannya itu dikhilafkan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Itu masalah khilafiyah. Jadi kalau masalah mengetahui teorinya itu fardu kifayah. Prakteknya khilaf. Ada dua pendapat ulama. Pertama ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah kada wajib. Nah, mungkin ulun tambahkan di sini yang lebih tepat praktek di dalam mengamalkan, di dalam praktek terhadap teori ilmu tajwid itu hukumnya terbagi menjadi dua. Ada sebagian yang hukumnya wajib, ada sebagian hukumnya sunnah. Contohnya makharijul huruf dan sifat, khususnya sifat lazimah itu wajib, kada kawa kada. Tapi ada beberapa hukum yang itu bukan bagian inti dari huruf. Bukan bagian inti dari huruf, belum merusak makna kalau sampai dia salah di situ. Tapi jelas kurang. Maka itu bisa jadi hukumnya sunnah. Kecuali kalau dia dalam rangka mengambil riwayat dari gurunya, mengambil sanad. Kada batajwid pada masalah yang sunnah ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari pengkhianatan mengambil riwayat dari guru. Jadi guru harus membujurakan, namun kada bujur, kada boleh tarus sampai inya bujur di situ. Inya pun juga harus membujurakan. Sudah bujur baru bisa lewat. Karena itu dalam rangka periwayatan. Karena kan dicatat itu oleh gurunya. Aku berikan ikam ijazah riwayat hafaz dari Asim sebagaimana aku telah mendapatkannya dari guruku, di mana guruku telah membacanya kepada gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu kan kalau sampai seandainya gurunya membiarkan atau muridnya sudah ditegur tapi tidak mau membenarkan, setengah-setengah maunya,
ngambek lagi maraju. Jadi kalau guru ini pina managur terus maraju orangnya isok kada datang. Akhirnya gurunya pina lamah juga. Jar gurunya apa? Ayo ja, aku sekali ini ku biarakan dia. Nah itu tidak boleh. Berarti ada pengkhianatan dari gurunya, ya kan? Muridnya parajuan, gurunya lamahan. Mestinya gurunya itu tetap tegas, tapi bagaimana menghibur murid, bagaimana memotivasi, bagaimana menguatkan semangat dia, ya itu tentunya perlu seni di dalamnya. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Afwan, sebelum belum tutup, masih satu garis saja. Ini hubungannya dengan yang kita bahas. Jadi yang setelah itu baru pembahasan baru. Apa tujuan dari tajwid? Ghayah daripada ilmu tajwid adalah menjaga lidah dari lahan, dari kesalahan di dalam membaca kalamullah, dan untuk dalam rangka ketelitian menyebut lafaz-lafaz Al-Quran. Itu tujuannya ilmu tajwid. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Kiranya kalau ada pertanyaan silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Seandainya ada di antara bapak dan ibu yang ingin bertanya, silahkan bapak. Mohon izin bertanya, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa prakteknya tadi itu ada terdapat khilaf, yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya ada asal. Oke, baik. Tadi khilafiyah antara para ulama. Ada para ulama mengatakan hukum beramal dengan tajwid itu wajib sabarataan. Ada yang mengatakan sunnah sabarataan. Contohnya kayak gini. Umpamanya seseorang mengatakan may ya'mal. Itu kan ada gunnahnya kan? Nun dimasukkan ke ya. Namanya idgham. Man ya'mal jadi may ya'mal. Gunnahnya dipanjangkan. Ya kan? May ya'mal. Bagi ulama yang mengatakan wajib itu kada. Sehingga mun sampai kita tak salah padahal sudah belajar dan sudah bisa tapi wangal, ini berdosa. Yang satunya ada yang membaca man ya'mal, kada dimasukkan, kada juga dirandam. Ujar sebagian ulama dia tidak berdosa karena hukumnya sunnah saja. Jadi di sini ada itu salah satu kan. Begitu pula hukum-hukum yang lain. Itu salah satu contohnya. Toib yang tadi saya kasih komentar, yang lebih tepat insya Allah hukum beramal dengan ilmu tajwid ini diperinci. Yang pertama, ada sebagian hukum beramal dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib kada kawa kada. Mun sampai kita kada manggawi, apalagi sudah kada belajar, padahal dihiga rumah guru ngaji, tapi kada belajar karena merasa sudah Tuhan nang di situ anum-anum supan aku, atau apakah penyebabnya? Maka berdosa. Tapi ada sebagian yang dia hukumnya sunnah, seperti tadi hukum idgham itu belum sampai merusak makna, ya kan? Man ya'mal merusak makna enggak? Belum merusak makna. Tapi seperti itulah semestinya aturannya, yaitu dimasukkan, tapi dia tidak memasukkannya, dia izharkan, dia tampakkan nunnya. Maka dia belum sampai jatuh kepada dosa. Belum sampai jatuh kepada dosa, karena ini hukumnya bagian yang sunnah, bukan bagian yang wajib. Kalau bagian tak wajib itu umpamanya huruf umpamanya zai, inya baca jim, zai dibaca jim itu wajib.
Salah di situ bisa berdosa. Kecuali yang memang kada ada guru di kampungnya. Umpamanya kita taruhlah umpamanya di pedalaman Kalimantan Selatan ini, di daerah-daerah Gunung Meratus, atau mungkin ada di daerah dalam daerah apa namanya bendungan Riam kanan ke sana kan ada Belangian atau apa tuh, kan daerah-daerah terpencil tuh, mungkin nggak ada guru umpamanya. Ya, ada hukum khusus bagi orang yang boleh guru. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Men kita di kota, guru bahambur, belum lagi jasa pengajaran itu sudah banyak di marketplace. Pian bisa cari di Shopee, di mana lagi? Lazada, di mana lagi? Hah? Tokopedia. Klik pian, guru mengaji langsung keluar. Kadang-kadang guru pian adanya di mana? Di Jawa. Online. Kalau dia terpencil gimana? Nggak ada akses internet. Dalam kondisi ini masihkah ada udzur? Kada ada lagi. HP itu sudah luar biasa. Kita ini sudah hidupnya itu sudah banyak hal kita tuh sudah hubungannya dengan HP. Hah? Kalau ada guru, apa itu ada? Coba lihat. Sekalinya ada aplikasi Lazada. Nih di sini. Kada dapat ke guru di sini. Coba pian klik di situ langsung keluar nang menawarkan. Nah, mengaji dalam sekian bulan sudah bisa fasih ya. Ada kan ditawarkan banyak sekali. Nih. Ada sebagian murid-murid ulun di situ. Tambah duit dari gurunya lagi. Tapi murid-murid ulun itu sebagiannya baik, ada juga yang kada lupa ulun. Pas hujung-hujung Ramadan, Ustadz adakah Ustadz rekening pian ya? Nah, ulun pakai kisah jawabanlah. Karena sudah terkenal dia di situ. Iya. Kemudian akhirnya dia mungkin ingin memberi kepada gurunya, tapi ulun tidak berharap sama sekali. Dia tidak memberi pun tidak masalah, kebetulan dia memberi. Kalau kebetulan ulun juga sedang berlebih, ya mungkin ulun bisa ya bagi-bagi juga kepada yang lain, karena ulun kan kada nyaman juga umpamanya itu diberikan dalam kondisi kita juga tidak terlalu membutuhkannya. Wallahu taala alam wa barakallahu fikum. Jadi demikian Bapak. Ya. Kiranya itu ya Pak ya, nggak ada lagi tanya jawab ya. Silakan Bapak. Oke. Membaguskan, tahsinut tilawah, tajwidut tilawah. Membaguskan di sini adalah membaguskan bacaan kitanya lain Al-Qur'annya. Mun Al-Qur'an kada perlu lagi dibagusi. Tapi bacaan kita sebagai hamba Allah, manusia ini nang itu nang perlu dibagusi. Nabi SAW mengatakan Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah bacaan Al-Qur'an kalian dengan suara-suara kalian. Bagian terutama ya makharijul huruf dan sifat. Nah, bagian memperindah bacaan itu ulun bisa klasifikasikan ada 5 tingkatannya. Yang pertama adalah membaguskan makharijul huruf dan sifat. Membenarkan, meluruskan makharijul huruf dan sifat. Itu tingkatan pertama. Nang paling tinggi sudah. Limbah itu nang kedua di bawah sedikit. Yaitu meluruskan cara membacanya. Jadi cara membacanya itu kan selain makharij dan sifat bujur, ada cara baca yang dibenarkan. Yang cara membaca itu perlu diteliti oleh seseorang. Contohnya ujar guru, ini mat nih hukumnya. Matnya sekian, jangan lebih, jangan kurang. Ini ada pilihan nih, bisa 2, bisa 4, bisa 6.
Kalau sudah 2 di awal sampai akhir 2. Kalau sudah 4 di awal sampai akhir 4 untuk mat ini. Contohnya mat arid lisukun. Itu ada namanya. Adaun. Kalau bahasa Arab hamzah, dal, alif, hamzah. Ya, adaun. Membaguskan cara membacanya. Jadi bukan hanya makharij dan sifat, tapi yang kedua apa? Membaguskan cara membacanya. Dan ini perlu guru. Pertama dan kedua perlu guru. Kemudian yang ketiga, memperbaiki waqaf dan ibtidah. Di mana bamandak, di mana pulang memulai. Karena sembarangan Al-Quran tolak. Pian bamandak di sini bisa rusak artinya. Harus bemanak di tempat yang bagus. Begitu pula ibtidaknya yang bagus. Kemarin ada seorang murid ulun membaca begini. Ya, membaca tentang hukum kisos di dalam surah Al-Maidah. Wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun. Dia membaca karena dia kurang pemahaman terhadap ayat, dia membaca wal anfa bil anfi wal udhun. Dia stop di udhun. Apa artinya tuh? Mun ikam menyebabkan terputusnya hidung seseorang, maka ikam harus dikisos dengan hidung ikam dipotong dan telinga ikam juga dipotong. Kan itu artinya. Gara-gara wakafnya tersalah. Padahal inya kawah aja wal udhuna bil udhun di situ. Tapi karena kurang pemahaman, dia stop di situ. Apa artinya? Nah, tidak seperti itu kan hukum Allah. Sebaliknya juga, ibtidaknya kurang pas, rusak juga. Ada seorang murid ulun kemarin, baru 2 minggu yang lalu lah, sholat subuh, ngimamin. Di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Maidah, surah At-Taubah, dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa artinya azizun 'alaihi ma 'anittum? Nabi Muhammad itu membuat sidin itu berat di hati apa yang memberatkan kalian. Jadi kalau ada yang memberatkan umat sidin itu di hati rasa kada nyaman. Itu Nabi Muhammad. Nah, di sini murid ulun mengambil bahasa nih, mengambil bahasa pemulaan bahasa dari ma'anitum. Ma'anitum tuh apa yang memberatkan kalian. Dia membaca gini, ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berarti begini, apa yang memberatkan kalian, semangat untuk kalian. Semangat untuk membantu. Apa yang memberatkan kalian, semangat untuk membantu. Ini salahnya di wakaf apa di ibtidak? Ibtidak. Kalau yang pertama tadi di wakaf. Jadi kada kawa sembarangan. Wakaf tahu, ibtidak tahu. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat. Ini terus kepada kekurangan prioritasnya ya. Pertama, kedua tak kurang sedikit, ketiga tak kurang sedikit. Keempat adalah membaguskan suaranya. Jadi suara kita tuh kadang-kadang kan ada sedikit serep, bedaham kah sedikit. Ya, atau mungkin kita baru bangun tidur, biasanya suara apa? Berat. Karena ada suara berat, mungkin kita perlu minum air hangat kah sedikit supaya suara itu seperti sebelum tidur. Ketika kita terjaga fit. Kalau kita langsung baca mungkin kayak agak berat suaranya itu, kayak ada parau-paraunya. Kita baguskan suara kita itu. Yang tadi mungkin ada sedikit apa. Dan ini tidak mesti harus takalluf. Jaga aja suara dan pelihara. Saya tidak memerintahkan pian harus begurah kada. Tapi intinya jaga suara pian. Jadi suara pian dijaga. Ya, di antara yang bisa merusak suara itu suka minum es. Itu paling merusak suara.
sebelum gorengan. Gorengan itu bukan yang paling merusak suara. Yang paling merusak suara itu sebenarnya suka minum es, ya. Kemudian baru gorengan, kemudian baru pedas juga bisa, ya betul. Pedas itu karena minyaknya juga sebenarnya, minyaknya juga. Tapi sebenarnya di pedas itu dia ada vitamin C menurut kalangan ahli. Jadi lombok itu, cabai itu sebenarnya mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Makanya sebagian orang yang sedang terkena sariawan malah bagus minum yang, ya, tapi habis itu lebih cepat. Itu lebih hebat dari abotil itu. Ya, sengaja cari ke umpamanya ke ayam bakar Surabaya kan, yang pedas-pedas, atau bebek Haji Selamet, ya. Sengaja cari pedas supaya dia cepat sembuhnya. Sebenarnya kalau di pedas itu karena minyaknya, bukan karena pedasnya. Ya, lebih tepatnya karena minyaknya sebenarnya. Karena biasanya sambal tuh ada minyaknya gitu kan. Dan minyaknya tuh kadang-kadang minyak yang sudah, ya lumayan itu berbahaya. Ini yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir, kelima, belajar menadakan lagu tuh nang pahabisan. Momen hendak diputar kelimanya nih, di masyarakat awam banyak yang tidak menerima. Apa aja mengajinya tuh rata-rata kayak itu, ada rami lalu aja kan. Yang ini masya Allah indah rasanya, ya. Tapi sebenarnya tajwidnya sangat kurang umpamanya. Nah, kan itu masyarakat awam ini tidak bisa untuk diarahkan. Nah, dimulai dari kajian-kajian seperti inilah kita berusaha untuk merubah pola pikir kita agar kita bisa mengedepankan yang lebih prioritas atas yang kurang prioritasnya. Bukan berarti yang terakhir itu tidak diperhatikan, tetap seperti rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam pertama syahadat, yang terakhir haji. Apakah karena dia yang kelima nggak perlulah saya haji? Enggak, tetap. Kalau tanpa itu maka tidak akan sempurna. Tetap yang kurang prioritas tetap kita perhatikan, tapi jangan sampai mengalahkan perhatian kita kepada yang lebih prioritas. Wallahu taala a'lam, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.